10, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, manusia kembali meluncur menuju bulan. Artemis II adalah penerbangan manusia berawak yang kedua dari Rocket Space Launch System atau SLS dan penerbangan berawak pertama kapsul Orion yang oleh krunya diberi nama Integrity. Kru yang terlibat dalam misi Artemis II adalah 4 orang. Yang pertama adalah Reed Wiseman sebagai komander. Commander Reed Wiseman is a NASA astronaut and a 27-year Navy veteran and pilot. He flew once to the ISS for Expedition 41 and 42 for 165 days and spent 13 hours as lead spacewalker on 2 spacewalks. Kedua, ada Victor Glover sebagai pilot. Also a NASA astronaut and former U.S. Navy captain. He flew to the ISS on Expedition 64-65 and was pilot on Crew 1, the first operational Crew Dragon mission. Ketiga, satu-satunya perempuan dalam misi ini yaitu Christina Koch sebagai mission specialist. We have mission specialist Christina Cook, who is also a NASA astronaut. She served as flight engineer on the ISS Expedition 59-60-61. Cook set a record for the longest single space flight by a woman with a total of 328 days in space and participated in the first all-female spacewalk. Terakhir, Jeremy Hansen sebagai mission specialist dan orang Kanada pertama yang mengelilingi bulan. But not least, we have Jeremy Hansen, a mission specialist from the Canadian Space Agency. That's right, for the first time in history, someone from outside of the United States and NASA will be flying to the moon. He was a fighter pilot in the Royal Canadian Air Force and later promoted to colonel. Amazingly, his flight around the moon will be his first space flight. Perjalanan dimulai dari pesisir Florida, tepatnya di Launch Complex 39B. Di atas landasan berdiri raksasa setinggi 98 meter yang bernama Rocket Space Launch System atau SLS. 25 dan 2 pendorong solid menyala bersamaan, menciptakan daya dorong sebesar 8,8 juta pon yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, roket ini menembus atmosfer, melewati fase Max Q, di mana tekanan struktural berada di titik tertinggi, sebelum akhirnya melepaskan kedua pendorong samping dan tangki inti di ambang ruang hampa. The journey begins at NASA historic Kennedy Space Center launch, the Space Launch System, or SLS. As the countdown hits 0, 4 RS-25 engines and 2 massive solid rocket boosters ignite, unleashing a mind-bending 8.8 million pounds of thrust. The rocket tears through the atmosphere, lighting up the Florida coast. Within 2 minutes, the side boosters burn out and fall away into the Atlantic Ocean. Setelah meluncur, kapsul Orion yang membawa 4 astronot tidak akan langsung tancap gas menuju bulan, melainkan menetap sejenak untuk mengelilingi bumi dalam lintasan yang sangat lonjong atau disebut High Earth This is Orbit. backed by the Earth. It's going to reignite its engine for the Translunar Injection, or TLI. This is the final push to get our astronauts to the moon for a free return trajectory. What is a free return trajectory, you may ask? It means the gravity of the moon. Di fase kritis ini, para astronot akan melakukan manuver proximity operations, yakni mengendalikan Orion secara manual untuk mendekati sisa tahap roket ICPS atau Interim Cryogenic Propulsion Stage. ICPS adalah mesin pendorong tahap kedua roket SLS yang berfungsi sebagai tangga terakhir bagi kapsul Orion untuk lepas dari gravitasi bumi. Setelah bagian utama roket terlepas, ICPS ambil alih tugas untuk mendorong astronot ke orbit yang lebih tinggi dan memberikan tenaga ekstra untuk meluncur menuju bulan. Setelah semua sistem pendukung kehidupan dipastikan aman, mesin pada service modul akan menyala untuk melakukan manuver Translunar Injection. Orion pun meluncur membelah kegelapan menuju bulan selama 4 hari. Artemis II tidak akan mendarat, melainkan menggunakan lintasan free return. What are you most excited about once you get to the moon? Having just experienced incredible views of planet Earth and seeing the entire planet out the window in one pane, knowing that we're about to have some similar views of the moon in that same way is definitely getting me more excited for it. Mereka akan terbang melewati sisi jauh bulan, mencapai jarak 10.000 km dari permukaannya. Di sana,
mereka akan merasakan gravitasi bulan menarik dan mengayunkan mereka kembali ke arah bumi seperti sebuah ketapel raksasa tanpa perlu membuang banyak bahan bakar. Kepulangan adalah ujian terakhir yang paling ekstrim. Setelah memisahkan diri dari modul layanan, kapsul Orion akan menghantam atmosfer bumi dengan kecepatan luar biasa, mencapai 40.000 km per jam. Pelindung panas di bawah kapsul harus bertahan menghadapi suhu neraka sebesar 2760 derajat Celcius yang mengubah udara di sekitarnya menjadi plasma. 3 parasut raksasa kemudian mengembang di langit Pasifik, membawa para pahlawan kita mendarat dengan selamat di pelukan samudra. Artemis II membuka jalan bagi pendaratan manusia kembali di permukaan bulan pada misi berikutnya. And there you go. We now have all 4 Artemis II crew members on the USS John P. Murtha. Welcome back. Welcome home.